Pagi hari di sebuah gang kecil nan padat. Di sana ada seorang penjual takoyaki mie viral yang bernama Vina. Ayo, ayo, yang mau sarapan gurih, takoyaki mie-nya masih anget nih. Toppingnya banyak. Kakak kasih bonus buat yang beli 2 tusuk ya. Kak Vina, aku beli 1 ya. Uangnya pas banget. Habis tadi pagi beli es juga. Tapi aku pengen banget makan lagi. Soalnya kemarin enak banget loh. Wah, Tian, kamu langganan paling setia deh. Ini ya, kakak kasih yang isinya full crab stick. Soalnya kamu selalu sopan dan sabar nunggu. 5 menit kemudian. Kak, ini enak banget sumpah. Aku pengen kasih tahu teman-teman di sekolah. Nanti mereka pasti rame-rame kesini deh. Vin, yang biasa 2 tusuk ya, jangan yang kosong. Nanti cucu saya ngambek. Udah 3 hari minta jajan takoyaki kamu terus. Iya Bu, tenang aja. Aku pilihin yang bagian tengah ya, matangnya sempurna. Buat cucu kesayangan ibu, masa aku kasih yang gosong? Aduh Pin, kamu tuh ya, dari dulu emang paling rajin. Untung kamu belum nikah, jadi bisa jualan tiap hari ya. Hahaha. Aduh Bu, jangan gitu dong. Kalau aku nikah nanti, ya suami aku harus bantu jualan juga, biar makin laku dagangannya. Aduh, jangan sampai bikin kakak kewalahan dong. Tapi makasih ya Tian, kamu emang pelanggan cilik yang paling baik hati. Vin, takoyaki kemarin tuh enak banget loh. Ada lagi nggak ya? Yang isi sosis kejunya. Aku pengen bungkus buat adik di rumah. Ada dong Bang Anton, aku siapin yang spesial ya. Tapi stok mie-nya tinggal dikit nggak apa-apa, soalnya hari ini cepet banget habisnya. Pantesan ramai terus ya. Di gang sebelah juga katanya ada yang jual. Tapi nggak seenak buatan kamu. Aku sih tim Vina selamanya. Udahlah, Pina ini emang beda. Bumbunya berasa, isinya juga banyak. Ini udah kayak jajanan bintang 5, tapi harganya kaki 5. Aduh Bu, jangan dilebih-lebihin. Aku cuma usaha aja biar orang seneng makan. Yang penting aman dan bersih. Kak Vina, nanti kalau aku gede, aku mau bantuin jualan juga deh. Aku juga bisa jaga uangnya. Bisa teriak-teriak juga kayak abang-abang. Ya ampun, kakak seneng banget dengernya. Tapi kalau kamu bantu, nanti kakak gajinya pakai teh manis sama sepotong takoyaki ya. Kalau aku bantu, bisa nggak gajinya kopi susu dan juga bonus pelukan Kak Vina? Hehe. Ye, gombal amat sih. Bantu dulu tuh dorong gerobak, baru minta bonus peluk. Aduh, ini anak-anak muda sekarang mulutnya manis semua. Tapi ya Pin, kamu tuh tetap harus hati-hati. Banyak yang sirik sama usaha lancar loh. Iya Bu, aku juga mulai ngerasa kayak gitu. Tapi ya gimana, yang penting kita tetap jujur sama jualan. Pokoknya jangan berubah ya. Vin, aku selalu dukung usaha kamu. Nanti aku storyin lah lagi di Instagram biar rame. Aduh, makasih ya. Tapi jangan lebay-lebay captionnya. Ntar yang datang banyak, terus aku pingsan sendiri. Kak, makasih ya. Aku pulang dulu. Nanti sore main lagi kesini deh. Iya sayang, hati-hati mainnya ya. Jangan lari-lari di gang sempit, bisa jatuh nanti. Pin, saya balik dulu ya. Nanti sore balik lagi. Cucu saya pasti bakalan nambah. Oke Bu, makasih banyak ya. Salam buat keluarga. Vin, jangan lupa ya simpenin buat aku besok yang isinya lengkap. Yang kayak kamu bilang, full paket cinta. Ha. Iya, dasar kamu. Udah sana, awas minyak tumpah di jalan tuh. Semua berjalan seperti biasa, suasana hangat dan penuh tawa mengisi gang kecil tersebut.
Kak Vina, tadi aku dengar dari temen, si Bima muntah-muntah habis makan takoyaki. Dia dibawa ke klinik, katanya tuh beneran karena jajanan dari sini. Loh, masa sih Tian? Kakak baru denger ini. Kakak yakin semua bahan aman kok. Emang Bima makan di sini juga ya? Mungkin dia jajan di tempat lain. Pin, kamu udah denger belum? Tadi pagi itu tangga saya Bu Citra masuk UGD. Dia pingsan. Sebelumnya katanya makan takoyaki kamu. Kamu yakin dagangan kamu aman, Pin? Aduh Bu, aku juga baru denger ini. Aku selalu pakai bahan yang sama. Minyak juga dari distributor langganan. Aku nggak mungkin sengaja bikin orang keracunan. Aku berani sumpah, Bu. Vin, kamu harus siap-siap nih. Tadi aku lihat di grup WA RT, warga mulai menyebut-nyebut nama kamu. Mereka bilang banyak yang keracunan dari jajanan takoyaki milik kamu. Kamu udah cek lagi belum bahan-bahannya? Ya Tuhan, ini nggak mungkin. Semua bahan yang kupakai itu sama kayak biasa. Aku bahkan selalu nyuci cetakan tiap habis jualan. Masa iya minyak yang bermasalah? Kamu beli mie itu dari mana sih, Pin? Jangan-jangan kamu dapat yang murah tapi nggak layak pakai. Jangan main-main sama makanan. Ini nyawa orang loh. Bu, aku belinya dari distributor besar, langganan juga. Katanya semuanya udah bersertifikat dan aman. Kalau aku tahu itu mie busuk, aku pasti nggak bakal jual, Bu. Aku juga manusia. Kak, kamu itu nggak bohong kan? Aku itu percaya sama Kak Vina kok. Tapi mama bilang aku itu jangan jajan dulu karena takut ikut sakit gitu. Aduh Tian, kakak nggak bohong. Kakak sayang sama kalian semua. Kakak cuma mau jualan halal. Kakak nggak ngerti kenapa semua ini bisa terjadi. Aku ngerti kamu itu stres, Vin. Tapi kamu itu harus tanggap juga. Jangan cuma percaya sama distributor. Biasa aja mie itu udah hampir busuk dan mereka bisa lempar ke pedagang kecil kayak kamu. Kalau sampai beneran dari mie kamu, berarti kamu udah bikin banyak orang celaka, Pin. Kamu harus tanggung jawab. Ini gang kecil, kabar nyebarnya cepat. Kalau emang salah aku tanggung jawab, Bu. Tapi tolong beri aku waktu buat cari tahu. Jangan langsung nyalahin aku sebelum jelas semuanya. Tiba-tiba datanglah Pak RW. Vina, aku sudah dapat 5 laporan dari warga. Semua menyebut jajanan kamu itu sebagai makanan terakhir yang mereka konsumsi. Ini serius, kita tidak bisa anggap sepele ini. Pak, aku mohon kasih aku kesempatan buat buktiin kalau aku nggak sengaja. Aku juga bingung, aku nggak ngerti kenapa bisa kayak gini, Pak. Aku mengerti posisi kamu, tapi warga sudah resah. Malam ini kita akan adakan pertemuan di balai RT. Tolong kamu itu hadir ya, dan siapkan penjelasan sejelas mungkin. Kalau nggak ada penjelasan, aku ikut tanda tangan buat laporin ke kelurahan. Jangan sampai makin banyak korban karena dagangan gak jelas ini. Kok kita semua panik, tapi kita harus objektif. Jangan main tuduh dulu. Kita cek dulu ya minyak. Kita simpan sisa bahannya, lalu kita kirim buat uji lab. Tuhan, ini ujian ya. Aku cuma mau bantu orang kenyang, bantu adik-adik kecil bisa jajan. Kenapa semua balik ke aku kayak gini? Kak Vina, aku nggak percaya kakak itu jahat. Tapi aku juga takut kalau mama jadi marah dan menyalahkan aku. Aku nggak tahu harus bagaimana. Gak apa-apa Tian, kamu gak salah apa-apa. Kakak yang harus cari tahu semua ini. Kakak bakal cari jawabannya. Tapi kamu jangan takut ya. Pak, aku siap bantu cari info soal mie itu. Coba aku telusuri distributornya ya. Aku punya temen yang kerja di bagian logistik pasar kok. Itu bagus, Ton. Kita harus bergerak cepat. Kalau ini betul dari produsernya, berarti bukan cuma Vina yang kena. Bisa jadi seluruh kota ini pakai mie dari sumber yang sama. Ya udah, aku tunggu klarifikasinya malam nanti. Tapi Pin, kamu nggak boleh bohong ya. Aku nggak akan tinggal diam kalau sampai kamu bohong. Aku punya cucu yang ikut makan juga. Aku ngerti, Bu. Aku akan datang malam ini. Aku akan tunjukin semua bahan yang aku pakai. Kalau aku salah, aku siap minta maaf dan tanggung jawab, Bu. Wajah-wajah yang tadinya penuh tawa kini berubah menjadi curiga dan juga dingin. Dan juga Vina yang terlalu jujur dalam belakangannya kini dijauhi oleh para warga. Keesokan harinya, Vina langsung disidang oleh warga di kantor desa. Baik, terima kasih semua sudah hadir dalam malam ini. Kita tidak mau main tuduh ya.
Tapi dalam 2 hari ini ada lebih dari 5 warga yang jatuh sakit. Semua menyebut makanan terakhir yang mereka konsumsi berasal dari takoyaki miliknya Vina. Pak RW, Ibu, semua warga, aku mohon waktu buat ngejelasin semua ini. Aku nggak pernah berniat jahat. Aku nggak pernah main-main sama makanan. Semua bahan yang aku pakai selalu bersih dan disimpan baik. Pina, cucu aku sampai sekarang masih muntah-muntah terus. Aku nggak bisa tenang sebelum kamu ngaku. Kamu pikir kita main-main? Ini nyawa anak kecil, bukan masalah sepele. Aku ngerti perasaan ibu, dan aku nggak akan lari dari tanggung jawab. Tapi aku udah cek semua bahan. Mie itu masih utuh, belum kadaluarsa, dan aku beli dari tempat langganan, Bu. Tonton, aku minta izin bicara ya. Tadi sore aku itu sempat cek di distributor tempat Vina beli mie. Mereka bilang stok terakhir memang udah dari batch lama, tapi dikemas ulang. Mereka janji katanya aman. Jadi maksud kamu bahan yang dikirim itu sisa stok lama yang hampir kadaluarsa, tapi tetap dijual ke pedagang seperti Vina? Ya Pak, aku dapat info dari kenalan aku itu di gudang. Katanya demi bersih-bersih gudang, banyak mie dari batch lama dipoles lagi, ganti label, terus dijual di distributor kecil. Astagfirullah. Jadi beneran mie itu yang bermasalah. Aku nggak tahu. Aku bener-bener nggak tahu. Aku pikir itu mie baru karena labelnya jelas dan masih disegel. Kalau emang bener begitu, berarti kamu juga korban ya, Pin. Tapi tetap aja, kamu yang jual. Masyarakat taunya dari kamu, bukan dari pabrik. Kita tetap harus ada kejelasan dari Vina. Besok kamu ikut aku ya ke kelurahan. Kita bawa mie yang kamu simpan buat diuji itu. Kalau hasilnya memang membahayakan, kita harus tuntut itu pihak pabriknya. Iya Pak, aku siap ikut. Aku juga pengen namaku bersih. Aku nggak kuat dicurigain orang terus. Padahal aku cuma jualan kecil. Niatnya bantu orang biar bisa jajan murah. Aku boleh ngomong nggak? Kak Vina baik kok. Kak Vina itu nggak mungkin sengaja menyakiti orang. Aku percaya Kak Vina. Walau kemarin mama marah karena aku itu jajan terus. Aduh Tian, makasih ya. Kamu selalu jadi alasan kakak kuat. Dengar kamu ngomong gitu, kakak jadi makin semangat buat buktiin semuanya. Kita semua bisa emosi, apalagi kalau keluarga kita itu sakit. Tapi jangan lupakan siapa yang selama ini jujur dan juga peduli. Vina bukan orang yang sembarangan, yang asal jual demi untung doang. Pin, maaf ya kalau tadi aku terlalu keras. Aku cuma panik. Aku nggak tega kalau sampai cucu aku kenapa-napa. Tapi aku juga tahu kamu bukan tipe yang asal-asalan. Aku paham, Bu. Aku juga akan seperti itu kalau keluarga aku yang sakit. Makanya aku nggak marah. Aku cuma minta waktu buat buktiin semuanya. Besok kita berangkat jam 8 pagi ya. Aku akan hubungi pihak kelurahan dan dinas ya. Dan juga dinas. Jangan buang sisa minyak ya. Siapkan juga bukti pembelian dan nama distributornya. Siap Pak, semua nota masih aku simpen. Aku juga tulis nomor batch dan tanggal kirimnya. Aku siap buka semuanya. Aku ikut juga ya Pin. Biar aku itu nggak sendiri, biar kamu itu nggak sendirian. Kita bisa cari kebenaran bareng-bareng. Kalau pabriknya yang salah ya mereka harus tanggung jawab dong. Bagus, aku butuh saksi dari warga juga. Biar ini tidak menjadi kesan sepihak. Kita lawan yang salah, tapi tetap adil sama yang terlibat. Kak Vina, nanti kalau semuanya udah selesai aku boleh jajan lagi ya. Tapi kakak janji harus istirahat juga. Jangan kerja terus. Iya sayang, nanti kakak libur sehari buat nonton kartun bareng kamu ya. Tapi habis itu kita jualan lagi, biar kamu bisa jadi bos kecilnya kakak. Ya udahlah, besok kita lihat bareng hasilnya. Kalau emang bukan salah kamu, Pin, aku pribadi yang bakal minta maaf langsung. Terima kasih, Bu. Aku hargain banget. Doain aja ya, Bu. Semoga semuanya cepet jelas. Tutup dengan hasil yang masih menggantung, tapi setidaknya secercah cahaya mulai terlihat. Di saat yang sama, di sebuah pabrik mie bernama PT Mie Goreng, pabrik itu masih saja sibuk mengurus pengiriman mie kepada para pelanggan. Bagus, kiriman buat wilayah selatan sudah nyampe semua. Bersih-bersih gudang jadi lebih cepat. Siapa bilang stok lama itu nggak bisa jadi uang? Ganti label, ganti plastik, beres urusan. Pak Jono, aku baru cek beberapa dus. Itu mie produksi 2022, Pak. Kalau dikirim ke warung-warung kecil, gimana kalau ada yang keracunan? Kita bisa dituntut, Pak.
Kamu kerja di sana buat nurut, bukan buat ceramah. Pedagang kecil mana ngerti expire. Selama bungkusnya bagus, nggak ada yang curiga. Lagian kita itu udah cycle ulang. Siapa yang bakal membuktikan? Pak, aku nemu dus lama yang udah jamuran. Ini beneran Pak, minyak udah lengket dan bau asam. Apa masih mau diproses juga? Buang lapis atasnya saja, yang bawah masih bisa dipakai. Jangan manja, kita itu butuh target bulan ini tercapai. Modal di gudang terlalu besar kalau dibiarkan membusuk semua. Tapi Pak, kalau sampai ada korban, kita semua bisa diseret polisi Pak. Bapak punya anak dan keluarga, masa tega begini terus? Hidup itu soal untung rugi. Kalau takut resiko, nggak usah main di bisnis. Aku udah 15 tahun survive dengan cara kayak begini. Dan belum pernah ada yang berani sentuh aku. Namun nampaknya salah satu mesin mengalami sedikit kerusakan. Pak Jono, itu di pojok kiri kayak ada asap deh. Aku mau panggil teknis buat ngecek. Takutnya ada yang konslet. Asap dikit panik. Mesin kita tua, wajar mengeluarkan bau gosong dikit. Jangan paranoid lah, fokus packing aja. Semua dus harus dikirim sebelum jam 5 sore. Pak Jo awalnya tidak peduli dan tiba-tiba saja kerusakan semakin besar dan mesin itu mengeluarkan api. Pak, ada api. Itu udah nyamper kardus. Gudang kebakar, Pak. Cepet matiin mesinnya, Pak. Cepet panggil ambulan, Pak. Apa? Mana mungkin? Cepat siram air, tutup semua pintu. Jangan sampai keluar ke area depan. Api merambat cepat, para karyawan panik dan api semakin membesar mengelilingi pabrik mie tersebut. Aku keluar duluan, gak bisa napas. Ini udah parah banget, pintu belakang ketutup. Tunggu saya, jangan tinggalkan saya. Bantu aku keluar. Aku belum ambil laptop dan data. Semua data penting di situ. Bos Jono mau kabur, tiba-tiba saja dia terpleset dan brak. Bos Jono tak sadarkan diri. Pak Jono, Pak, ya Tuhan, dia kejatuhan besi. Dia nggak bisa bergerak. Pintunya udah dilalap api. Esokan harinya, berita tentang pabrik mie mulai menyebar. Vin, kamu harus kuat dengerin ini ya. Barusan banget keluar berita resminya. Pabrik tempat kamu itu beli mie itu kebakaran semalam. Bosnya Pak Jono meninggal di tempat. Polisi bilang penyebabnya itu korsleting dari mesin lama yang udah seharusnya diganti sejak tahun lalu. Dan yang lebih parah lagi, ternyata pabrik itu sudah lama jualan stok-stok lama yang udah busuk, termasuk mie yang udah kamu dapat. Astagfirullah ya Allah. Jadi selama ini bukan kamu yang salah, Pin. Semua sakit perut, pingsan, keracunan itu beneran karena mie dari pabrik itu. Ya Allah, aku udah nuduh kamu macam-macam. Aku sempat mikir kamu tega jualan makanan basi demi untung. Tapi ternyata kamu juga korban, Pin. Aku juga baru pulang dari kelurahan, Vin. Aku ketemu langsung sama orang dinas kesehatan. Mereka sudah periksa semua mie dari gudang sisa, termasuk yang dari dus yang kamu simpan itu. Dan hasilnya semua mengandung zat kimia hasil pembusukan. Itu artinya mie batch yang sama udah bikin banyak warga di beberapa kota lain keracunan. Kamu tidak salah, Vin. Sama sekali tidak salah. Ya Allah, akhirnya semua terbuka. Selama ini aku nahan diri, nangis di belakang rumah, takut keluar, takut ketemu tetangga. Ternyata yang membuat takoyaki buatan Vina itu beracun adalah mie yang dipesan dari pabrik Bos Jono. Dan hal itu membuktikan kalau Vina tidak bersalah. 2 jam kemudian. Aku kira aku bakal dihukum, dimusuhin, dimaki-maki. Padahal aku nggak tahu apa-apa. Tapi sekarang aku sadar kejahatan emang gak akan pernah bisa ditutup selamanya. Pasti terbongkar pada waktunya. Aku dari kemarin yakin kok Kak Vina itu nggak jahat. Kak Vina itu nggak mungkin kasih makanan yang bikin orang sakit. Makasih ya Tian, kamu selalu jadi yang pertama yang percaya sama kakak. Bahkan waktu orang lain mulai ngejauh, kamu bikin kakak kuat. Sekarang kakak bisa jualan lagi tanpa rasa takut. Tapi kakak janji ya, mulai sekarang kakak bakal lebih hati-hati, lebih tegas kalau nerima bahan. Gak boleh percaya sama distributor gitu aja. Kakak itu orangnya baik, kakak sayang sama kita semua. Sekarang semua orang juga pasti percaya lagi sama kakak. Nama kamu itu sudah bersih sekarang, Vin. Kita semua salah menilai. Dan aku pribadi meminta maaf. Aku sempat ragu sama kamu. Aku ikut-ikutan warga. Aku pikir kamu itu sengaja. Tapi sekarang aku itu sadar. Kamu itu cuma pedagang kecil yang jadi korban dari permainan orang-orang besar. Pin, aku juga minta maaf. Aku tahu kata-kata aku kemarin nyakitin banget. Aku udah terlalu keras.
Aku terlalu cepat ngambil kesimpulan. Tapi mulai hari ini, aku janji bakal bantu jaga nama baik kamu. Aku akan cerita ke semua orang bahwa kamu gak salah. Aku akan belain kamu, Pin. Makasih semuanya. Aku gak bisa ungkapin dengan kata-kata. Tapi aku benar-benar berterima kasih. Mungkin ini berat, tapi aku gak pernah nyesel jualan takoyaki mie. Aku cuma pengen orang-orang bisa makan enak, murah, dan aman. Dan sekarang aku yakin aku bisa mulai lagi dari awal dengan lebih kuat. Azab memang datang pada waktunya, bukan kepada yang jujur, bukan pada ikhlas berusaha, tapi kepada yang menipu, menebar racun demi sebuah keuntungan. Dan akhirnya dibakar oleh keserakahannya sendiri.